fear the gods. Keep us straight! Warga, tahun 2026 ini dunia perfilman dipenuhi dengan proyek raksasa, budget yang besar, nama aktor yang besar, dan diproduksi oleh studio yang besar. Tapi justru disitulah letak bahayanya, karena semakin tinggi ekspektasi kita sebagai penonton, akan semakin sakit buat rumah produksinya jika film itu jatuh karena tidak bisa memuaskan penontonnya. Selamat datang di Kampung Film. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan hari ini, kita akan membahas 10 film paling ditunggu tahun ini yang justru punya kemungkinan gagal total meski hype-nya sudah melebihi batas kewajaran. We back! So that I may fight once more, defeat one more enemy. Avengers Doomsday. Kalau bicara soal hype, film satu ini jelas monster terbesar tahun ini. Tapi justru karena itu, resiko yang bisa muncul bisa sangat mengerikan. Masalah utama Marvel sekarang bukan soal efek CGI atau kekurangan karakter. Masalah terbesarnya adalah kelelahan para penonton. Banyak penggemar mulai merasa bahwa MCU sudah terlalu penuh, terlalu bercabang, dan terlalu sering menjual teaser untuk film berikutnya daripada fokus ke cerita yang sudah ada sekarang. Trailer film ini memang meledak di internet, tapi internet bukanlah bioskop. Banyaknya like dan teori liar di YouTube tidak selalu berubah menjadi lembaran-lembaran tiket. Belum lagi, Marvel sekarang hidup di bawah bayang-bayang Endgame. Dan itu seperti kutukan. Semua film baru selalu dibandingkan dengan masa kejayaan lama. Nah, kalau cerita film ini terlalu rumit, terlalu penuh cameo, atau hanya mengandalkan nostalgia, penonton umum bisa kehilangan minatnya. Dan kalau budgetnya benar-benar tembus angka fantastis seperti rumor yang beredar, maka film ini harus menghasilkan uang dalam jumlah yang tinggi hanya untuk dianggap aman. Singkatnya, Avengers Doomsday bisa jadi sukses besar, tapi kalau gagal memenuhi ekspektasi, kejatuhannya akan jadi seperti bumerang buat MCU itu sendiri. I know a girl from an island. Di film kedua, Moana. Maui? Disney sekarang seperti orang yang menemukan mesin fotokopi uang, lalu lupa dengan tinta aslinya yang sudah mulai habis. Masalah live action Disney belakangan ini adalah penonton mulai merasa semuanya dibuat terlalu aman, terlalu mirip versi animasi, terlalu bergantung kepada nostalgia, dan Moana menghadapi tantangan yang cukup berat. Film animasinya sendiri masih terasa baru di kepala para penonton. Jadi, banyak orang yang bertanya, kenapa harus dibuat ulang secepat ini? Hero of men. Huh? So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea. Trailernya memang apik, lautnya megah, musiknya masih kuat, tapi ada rasa deja vu yang sulit untuk dihindari. Belum lagi, penonton sekarang mulai selektif terhadap remake. Kalau tidak menawarkan sesuatu yang benar-benar baru, film seperti ini bisa cepat tenggelam setelah minggu tayangan pertamanya di bioskop. Dan di era sosial media seperti sekarang, satu saja review buruk bisa menyebar lebih cepat daripada gosip yang ada di warung kopi. He sees the good in everyone. And I see the truth. Selanjutnya, Supergirl. People,
Yeah, well, that's the thing, Clark. DC sedang mencoba untuk bangkit, tapi masalahnya penonton sudah terlalu sering diberi janji tentang reboot. Setiap beberapa tahun, DC selalu berkata, sekarang kita serius, sekarang kita punya rencana, sekarang semuanya terhubung, dan berkali-kali juga semuanya berakhir berantakan. Itulah kenapa film Supergirl ini berada di posisi yang berbahaya. Bukan karena karakternya buruk, tapi karena kepercayaan penonton terhadap DC sedang rapuh-rapuhnya. Kalau film ini gagal menghadirkan identitas baru, penonton bisa menganggapnya cuma produk transisi sebelum proyek besar berikutnya datang. Dan di dunia superhero modern, penonton sekarang jauh lebih ganas. Mereka tidak lagi puas hanya dengan kostum keren dan kekuatan yang bisa terbang. Spider-Man Brand New Day. Kita semua tahu, Spider-Man adalah tokoh superhero yang sangat unik. Dia mungkin karakter superhero paling dicintai di dunia. Tapi justru karena terlalu dicintai inilah, ekspektasi penggemar terhadap filmnya sekarang sudah seperti monster tanpa sadar. Setelah No Way Home, standar penonton berubah total. Film itu bukan cuma sukses, tapi menjadi ledakan nostalgia global. 3 generasi Spider-Man berkumpul dalam satu layar. Bioskop penuh teriakan, internet penuh teori, dan Marvel berhasil menciptakan momen budaya populer yang sulit diulang kembali. They all die fighting Spider-Man. It's their fate. Nah, masalahnya sekarang, penonton ingin merasakan sensasi itu lagi. Padahal kabarnya, Brand New Day justru ingin lebih kecil skalanya, lebih personal, lebih fokus kepada Peter Parker sebagai manusia biasa yang hidup sendirian setelah seluruh dunia melupakan dirinya. Secara cerita, itu sebenarnya sudah menarik, tapi secara pasar, sangat berbahaya. Karena penggemar sekarang sudah terbiasa dengan multiverse chaos. Mereka ingin kejutan cameo. Mereka ingin villain yang kuat dan besar. Kalau film ini terlalu tenang, sebagian penonton bisa merasa kecewa. Tapi kalau Marvel kembali memaksakan multiverse lagi, penonton lain justru mulai merasa lelah. Dan itulah masalah terbesar superhero modern sekarang. Mereka terjebak di antara nostalgia dan kejenuhan. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. Do you forky to Karen Beverly to be your beloved bride? Yay! Toy Story kelima. Warga, ini mungkin salah satu film yang paling bikin penonton galau tahun ini. Karena di satu sisi, nama Toy Story itu sudah seperti bagian dari masa kecil banyak orang. Dari generasi rental VCD sampai generasi streaming seperti sekarang ini, Woody dan Buzz bukan sekedar karakter animasi. Mereka itu karakter dan teman yang tumbuh besar bersama sebagian dari kita. Dan justru karena itulah, Toy Story kelima berada di posisi yang sangat berbahaya. Masalah utamanya sederhana. Cerita mereka sebenarnya sudah selesai sejak lama. Banyak orang masih menganggap Toy Story yang ketiga sebagai ending dan penutup yang sempurna. Perpisahan Andy dengan mainan-mainan masa kecilnya dulu terasa sangat emosional, sangat dewasa, dan sangat sulit untuk dilupakan. Bitácora Espacial. Lalu datang Toy Story keempat. Memang sukses besar dan tetap lucu. Tapi dari situ mulai muncul satu pertanyaan yang mengganggu di kepala penonton. Kenapa harus dilanjutkan lagi? Nah, sekarang masuk ke film kelima. Dan ini mulai terasa seperti franchise yang takut untuk pensiun. Masalah lainnya adalah Pixar sendiri sekarang sedang menghadapi perubahan besar. Dulu, setiap film Pixar terasa seperti event spesial. Nah, sekarang penonton mulai merasa
bahwa output mereka terlalu sering muncul dan tidak semuanya punya kualitas emosional sekuat era emasnya dulu. Trailer Toy Story yang kelima sendiri memang memancing nostalgia. Musiknya masih bikin hati hangat, tapi nostalgia itu punya batas. Kalau terlalu sering dipakai, efeknya bisa cepat hilang. Belum lagi, generasi penonton sekarang sangat berbeda. Anak-anak hari ini tumbuh bersama sosial media dan karakter viral internet yang berubah setiap minggunya. Mereka tidak punya keterikatan emosional yang sama dengan Woody dan Buzz seperti generasi sebelumnya. Jadi, film ini akhirnya bergantung pada dua kelompok. Penonton lama yang sudah mulai lelah dan penonton baru yang belum tentu akan peduli. Dan itu kombinasi yang cukup berbahaya. Nice poncho. It's good to see them fighting again. It sure is. Selanjutnya, The Odyssey. Tell me what you remember. Kalau ada sutradara yang namanya sendiri sudah cukup menjual tiket bioskop, itu adalah Christopher Nolan. Masalahnya, nama besar kadang bisa berubah menjadi beban yang besar pula. The Odyssey terlihat luar biasa dari trailer pertamanya. Kapal perang raksasa, laut ganas, dan juga atmosfer Yunani kuno yang megah. Semuanya terasa seperti film yang dibuat bukan untuk layar bioskop biasa. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Film seperti ini sangat beresiko menjadi terlalu artistik untuk para penonton umum. Kita harus jujur, tidak semua orang menonton film untuk berpikir keras selama 3 jam. Banyak penonton datang ke bioskop hanya ingin hiburan sederhana setelah kerja atau pulang dari sekolah. Sementara Nolan punya reputasi membuat film yang kadang terasa seperti teka-teki rumit, tapi tidak semuanya bisa dipahami oleh penonton modern. Kalau narasinya terlalu padat, terlalu filosofis, atau terlalu sibuk mengejar simbolisme, film ini bisa kehilangan penonton umum di tengah jalan. Belum lagi, durasi film Nolan biasanya sangat panjang, dan bioskop modern sekarang hidup di era perhatian pendek. Banyak penonton bahkan sudah membuka ponsel mereka sebelum adegan pertama selesai. Ada juga faktor ekspektasi yang berlebihan. Setiap film Nolan sekarang otomatis dianggap calon mahakarya. Itu membuat standar publik naik sangat tinggi bahkan sebelum trailer kedua keluar. Dan semakin tinggi ekspektasi, semakin keras pula potensi jatuhnya. Film ini mungkin tetap dipuji oleh para kritikus, bahkan mungkin masuk nominasi Oscar. Tapi itu bukan jaminan bisa sukses besar secara komersial. Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan, film yang dipuji oleh para kritikus belum tentu dicintai para penonton umum di dalam bioskop. Keep us straight! You're too scared to use it. Trust me, I know how to use it. Master of the Universe. And he destroyed our world. Film ini lagi-lagi membawa satu senjata utama, nostalgia. Nah masalahnya, nostalgia hanya bekerja kalau publik masih punya hubungan emosional dengan sumbernya atau karakternya. Dan disinilah Master of the Universe menghadapi tantangan yang cukup berat. Generasi lama tentu mengenal He-Man. Mereka tumbuh bersama kartun legendarisnya. Tapi generasi baru, banyak anak muda sekarang bahkan lebih mengenal karakter game online dibanding He-Man itu sendiri. Yang artinya, film ini harus melakukan dua hal sekaligus. Memuaskan penggemar lama yang rindu dengan He-Man, dan juga bisa memperkenalkan dunia Eternia kepada para penonton baru. Dan itu tidaklah mudah. Trailernya memang terlihat megah, armor keren, dunia fantasi yang besar. Tapi visual saja tidak cukup, karena fantasi sci-fi modern sekarang berada di masa yang cukup sulit. Banyak franchise besar sekarang mencoba menjadi the next Lord of the Rings, lalu gagal total karena dunia mereka terasa kosong secara emosional. Penonton sekarang tidak hanya ingin dunia besar, mereka ingin karakter yang benar-benar hidup.
Kalau He-Man hanya tampil sebagai pria berotot dengan pedang bercahaya tanpa kedalaman emosi, publik modern bisa cepat kehilangan minatnya. Belum lagi, budget film fantasi biasanya sangat mahal. Artinya, target pendapatannya juga harus sangat besar agar bisa dianggap sukses. Dan itu lumayan menyimpan bahaya. Resident Evil. Inilah franchise yang seperti orang tersesat dan berusaha mencari identitas selama bertahun-tahun. Kadang ingin jadi horor, kadang jadi action, kadang jadi film zombie, dan kadang malah terasa seperti video musik yang penuh ledakan. Dan masalah itu belum benar-benar selesai sampai saat ini. Penggemar game Resident Evil sebenarnya punya satu permintaan yang sederhana. Mereka hanya ingin horor yang benar-benar menyeramkan. Tapi film-film sebelumnya sering berubah menjadi festival tembak-tembakan CGI. Makanya, reboot terbaru ini datang dengan tekanan yang cukup besar. Trailer pertamanya sendiri memang lebih menjanjikan. Atmosfernya lebih suram, lebih dekat ke arah survival horror. Tapi publik sekarang sudah terlalu sering kecewa oleh franchise ini. Dan itulah masalah terbesarnya. Kepercayaan penonton sudah terkikis. Belum lagi, tren zombie sekarang tidak sekuat dulu. Era keemasan zombie sempat meledak waktu The Walking Dead dan berbagai film outbreak memenuhi layar. Tapi sekarang, penonton mulai jenuh, kecuali filmnya benar-benar unik. Jadi, Resident Evil harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan dirinya masih relevan. Kalau tidak, film ini bisa tenggelam di tengah banjir konten horor modern yang terus bermunculan setiap bulan. I love you. Jumanji Open World. Dua film Jumanji sebelumnya sukses karena terasa segar. Konsep manusia masuk ke dunia game terasa lucu, ringan, dan penuh chemistry antar pemain. Penonton menikmati kekacauan karakternya. Tapi sekarang, masalah sudah mulai muncul. Formula itu sudah tidak baru lagi. Trailer dari Jumanji yang terbaru ini memang belum dirilis secara resmi, tapi beberapa spekulasi sudah mulai muncul ke permukaan. Seperti makan gorengan, tapi minyaknya dipakai berulang kali. Dan humor franchise ini mulai menghadapi resiko repetitif. Penonton sudah tahu pola leluconnya, karakter tua dalam tubuh muda, avatar game yang absurd, NPC yang aneh, misi kacau, lalu ending emosional. Masalahnya, kejutan adalah bahan bakar utama sebuah komedi. Kalau publik sudah bisa menebak arah humornya, efek lucunya mulai berkurang. Belum lagi, industri game sendiri sekarang berubah sangat cepat. Dunia gaming modern jauh lebih kompleks dibanding saat Jumanji pertama keluar. Kalau film ini gagal menangkap budaya gaming modern dengan tepat, konsepnya bisa terasa ketinggalan zaman. Dan itu sinyal bahaya besar untuk film dengan tema game. Yang terakhir, ada Scary Movie. Inilah mungkin proyek paling nekat dalam daftar ini, karena membuat parodi di era modern itu jauh lebih sulit dibanding tahun 2000-an. Dulu, budaya populer lebih sederhana. Semua orang menonton film yang sama. Semua orang tahu referensi yang sama. Jadi parodi gampang mengena. Nah sekarang, internet bergerak seperti sebuah tornado. Sebuah meme lahir pagi, malamnya sudah mati. Tren TikTok berubah setiap minggu. Film viral datang dan hilang sangat cepat. Trailer dari Scary Movie terbaru ini memang membuat banyak orang bisa bernostalgia. Tapi nostalgia saja tidak cukup untuk menyelamatkan sebuah komedi.
Karena komedi adalah genre paling berbahaya dalam dunia perfilman. Kalau horor gagal, penonton masih bisa menikmati jump scare. Kalau action gagal, orang masih bisa menikmati ledakan. Tapi kalau komedi gagal, sunyi. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi film komedi selain bioskop yang sunyi. Belum lagi humor era sekarang jauh lebih sensitif. Banyak jokes yang dulunya dianggap lucu, sekarang bisa memicu kontroversi besar di media sosial. Jadi film ini bisa dibilang berada di posisi sulit. Terlalu aman bisa terasa hambar, terlalu nekat bisa dihujat di internet. Dan di tengah budaya populer yang sangat cepat ini, Scary Movie harus berlari mengejar generasi yang selera humornya berubah hampir setiap bulan. Shit. Nah, warga, kadang film gagal bukan karena jelek. Kadang mereka gagal karena datang dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan ironisnya, semakin besar hype sebuah film, semakin keras suara jatuhnya kalau ternyata mengecewakan. Karena di bioskop, yang paling berbahaya bukan film buruk, tapi film yang membuat penonton berharap terlalu tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Daeng Ucu, dan seperti biasa, tetaplah kalem.